Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mutakin dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23 10 11 22 10004. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan multikultural. Yang pertama, ada pengertian pendidikan multikultural. Jadi, akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam. Namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik, dan memberangus praktik-praktik penindasan. Pendidikan multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan dasar untuk semua anak didik yang menentang semua bentuk diskriminasi dan interupsi yang menindas, dan hubungan antarpersonal di dalam kelas dan prinsip-prinsip demokratis keadilan sosial. Yang kedua yaitu tujuan dan prinsip pendidikan multikultural. Secara sederhana, pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire. Pendidikan bukan merupakan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya harus mampu membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Lebih lanjut, Freire mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai pada tingkat ketertinggalan. Oleh karena itu, manusia sebagai pusat pendidikan, maka manusia harus menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat. Model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju ada 5, yaitu yang pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat, pendidikan dwi budaya. Dan yang kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang. Pendidikan multikultural juga merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Yang ketiga, relevansi pendidikan multikultural dengan tujuan pendidikan Islam. Kemajemukan dan keragaman budaya adalah sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Kita hidup di dalam keragaman budaya dan merupakan bagian dari proses kemajemukan, aktif maupun pasif. Ia menyusup dan menyangkut dalam seluruh ruang kehidupan kita, tak terkecuali juga dalam hal kepercayaan. Kemajemukan dilihat dari agama yang dipeluk dan faham-faham keagamaan yang diikuti, yaitu oleh Tuhan juga tidak dilihat sebagai bencana, tetapi justru diberi ruang untuk saling kerjasama agar tercipta suatu sinergi. Pendidikan multikultural juga senada dengan tujuan agama yang berbunyi, tujuan umum syariah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar, serta pemenuhan kepentingan dan penghiasan mereka.
Dari konsep inilah kemudian tercipta sebuah konsep yang meliputi jiwa, akal, kehormatan, harta benda, dan agama. Sebagaimana dikemukakan Abu Ishaq al-Syatibi dalam kutipan Syaidani dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, memelihara agama. Agama sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia, supaya derajatnya terangkat dan memenuhi hajat jiwanya. Yang kedua, memelihara jiwa. Jiwa harus dilindungi untuk ilmu hukum. Yang kedua, memelihara jiwa. Jiwa harus dilindungi, untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, dan dilarang melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Yang ketiga, memelihara akal. Memelihara akal adalah wajib hukumnya bagi seseorang, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa menggunakan akal yang sehat. Oleh karena itu, Islam melarang orang meminum minuman khamar karena akan merusak akal, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Yang keempat, memelihara keturunan. Dalam Islam, memelihara keturunan hal yang sangat penting. Untuk itu harus ada perkawinan yang dilakukan secara sah menurut ketentuan yang berlaku dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan dilarang melakukan perbuatan zina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam dalam Al-Quran merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan. Pemeliharaan keturunan berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan disebutkan secara rinci dan tegas, misalnya larangan-larangan perkawinan Quran Surah An-Nisa ayat 23 dan larangan berzina Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan yang terakhir, menurut hukum memelihara harta. Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kesejahteraan hidup dan kehidupannya. Untuk itu, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini diberi amanah untuk mengelola alam ini sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, sah menurut hukum, dan benar menurut ukuran moral, dan dipergunakan secara sosial. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari pendidikan Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini disebutkan dengan istilah al-daruriyat al-khamsah, atau dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Jika diperhatikan dengan seksama, tujuan pendidikan Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri, baik keperluan primer atau al-maqasidu al-khamsah, sekunder, hajiat, dan tertier, tahsinat. Oleh karena itu, apabila seorang muslim mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, maka ia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekian dari video saya kali ini. Saya hilap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.